Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai apa yang disebut sebagai pendengaran. Saya mau mengajak kita untuk memikirkan mengenai sebuah pendengaran yang di dalam Alkitab disebut sebagai pendengaran yang otentik atau pendengaran yang sesungguhnya. Karena isu mengenai pendengaran adalah sesuatu yang sangat penting mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Sekali lagi, isu mengenai pendengaran adalah isu yang sangat penting di dalam tradisi Perjanjian Lama maupun di dalam tradisi Perjanjian Baru. Ketika pengakuan iman Israel pertama kali disampaikan kepada Israel, kalimat itu dimulai dengan "Dengarlah hai Israel". Orang Israel punya satu tradisi, yaitu tradisi untuk duduk dan mendengar para guru mereka untuk mengajar mereka. Di dalam Perjanjian Baru, Bapak, Ibu, dan saya juga mendengar, atau paling tidak Bapak, Ibu, dan saya membaca hari ini, Yesus mengatakan, "Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar". Kemudian di dalam ayat 18, Yesus berkata, "Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar". Saya percaya bahwa tradisi mendengar adalah tradisi manusia Perjanjian Lama, umat Allah Perjanjian Baru, yang kemudian diteruskan kepada Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat Allah pada hari ini. Kalau Bapak, Ibu, dan saya memperhatikan di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga. Di dalam dua pasal itu, Kristus berfirman kepada 7 jemaatnya. Ketika dia berfirman kepada 7 jemaat ini, setiap kali dia berfirman kepada 7 jemaat, 7 kali pula dia mengulangi kalimat ini, "Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar". Bapak, Ibu, 7 jemaat di dalam kitab Wahyu adalah simbol dari totalitas umat Allah di segala tempat dan segala zaman. Dengan demikian, kalau Bapak, Ibu, dan saya melihat 7 kali pula Yesus berbicara kepada 7 jemaat, "Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar". Bapak, Ibu, dan saya bisa memahami ini sebagai perintah kepada seluruh umat Allah di segala tempat dan segala zaman. Mereka harus memperhatikan bagaimana cara mereka berelasi dengan kebenaran firman Allah. Ketika mereka membaca firman dan ketika mereka merenungkan kebenaran firman Allah. Prinsip yang kedua, ketika Bapak, Ibu, dan saya melihat Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, di dalam hermeneutika, segala sesuatu yang diulang-ulang biasanya merupakan hal yang sangat penting. Sekali lagi, sesuatu yang diulang-ulang di dalam satu konteks yang sama, kata yang berulang, kalimat yang berulang, biasanya merupakan penekanan penulis, atau itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan kepada jemaat. Dan kalau Kristus mengulangnya di dalam konteks yang saudara dan saya baca hari ini 2 kali. Di dalam kitab Wahyu 7 kali, maka Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat bahwa ini adalah sebuah perintah yang sangat signifikan terkait dengan signifikansi pendengaran di dalam kehidupan bergereja. Dan oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saya perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap perintah ini. Kita memperhatikan perintah jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Tetapi seringkali orang Kristen gagal untuk memperhatikan perintah untuk memperhatikan bagaimana cara mereka mendengar. Bapak, Ibu, isu mengenai mendengar adalah isu yang sangat penting. Kalau Bapak, Ibu, dan saya baca dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 10, 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ Bapak, Ibu, dan saya mendengar atau membaca iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap kebenaran firman Allah. Dengan demikian, pendengaran berkaitan dengan iman Bapak, Ibu, dan saya. Pendengaran berkaitan dengan apa yang Bapak, Ibu, dan saya sebut sebagai keselamatan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, Yesus Kristus pada usia 12 tahun, Allah menjadi manusia dan dia bertumbuh sebagai manusia. Seorang anak yang bertumbuh pada usia 12 tahun, di situ dikatakan dia pergi kepada bait Allah. Di dalam bait Allah dia duduk di kaki daripada pemimpin-pemimpin agama dan mendengarkan dia belajar. Orang Kristen seringkali naif. Mereka berpikir Yesus duduk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit supaya pemimpin-pemimpin agama terlihat bodohnya. Tetapi Bapak, Ibu, istilah yang dipakai oleh Lukas di dalam bahasa Yunaninya berarti duduk seperti seorang murid duduk dan belajar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menajamkan apa yang telah disampaikan oleh para pengajar kepada dia sehingga dia memiliki pengertian yang lebih. Indikasi bahwa Yesus mengalami pertumbuhan secara fisik, secara emosional, dan secara intelektual, Bapak, Ibu, bisa baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat 52. Yesus mengalami pertumbuhan. Bahkan ketika Allah menjadi manusia, sebagai manusia dia duduk di kaki para pengajar itu dan mendengarkan bagaimana mereka mengajar. Pertumbuhan iman Bapak, Ibu, dan saya berkaitan dengan bagaimana Bapak, Ibu, dan saya mendengar. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya juga membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Pada masa itu jemaat bertumbuh secara jumlah maupun bertumbuh di dalam iman ketika mereka duduk di kaki para rasul dan mendengarkan bagaimana mereka mengajar. Persoalan mendengar adalah sebuah persoalan yang sangat penting. Ini berkaitan dengan keselamatan kita, berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan pertumbuhan kita. Bahkan ketika kalau Bapak, Ibu, dan saya berbicara mengenai buah, Yesus bilang berbuah 100 kali lipat, itu berkaitan dengan pendengaran.
Berbuah berarti Bapak Ibu dan saya menghidupi firman yang saudara dan saya pahami. Tetapi bagaimana kita bisa memahaminya kalau kita tidak memberi perhatian untuk mendengar dan kemudian memperoleh pengertian yang baik. Dengan demikian saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat signifikan, layak untuk Bapak Ibu dan saya pertimbangkan, dan ini sesuatu yang signifikan sehingga Yesus Kristus menuntut saudara dan saya memiliki pendengaran yang baik, atau mungkin saya pakai istilah pendengaran yang otentik. Saya akan mulai dengan memberikan definisi sederhana sebelum saudara dan saya melihat ayat demi ayat. Pendengaran yang otentik adalah sebuah pendengaran yang sifatnya intensional. Ini adalah pendengaran yang dilakukan dengan sadar dan dilakukan dengan sengaja. Ya Bapak Ibu dan saya bukan hanya sekedar mendengar. Yang dituntut oleh Yesus itu bukan sekedar mendengar, karena orang tidur pun bisa dengar. Waktu saya kecil, mama saya itu tiap hari pekerjaannya itu marah. Mungkin karena kami nakal, baterainya itu nggak pernah habis. Entah dicas pakai apa, tapi pagi-pagi bangun mama saya bisa marah. Kami pergi ke sekolah karena mama marah-marah. Pulang mama sementara marah. Mau pergi main bola mama marah. Pulang main bola mama masih marah. Sehingga saya sudah terbiasa dengan suaranya mama. Beda dengan suaranya papa. Kalau papa marah, begitu dia sebut atau dia ucapkan kalimatnya, biasa itu kalimat-kalimatnya itu menusuk masuk ke sini. Jadi kita yang tidur biasanya bangun. Tapi kalau mama, karena saking biasanya, itu pernah mama panggil saya duduk di depannya mama. Mama omelin, saya tidur. Tapi saya tahu sebenarnya mama ngomong apa loh. Mama saya sampai bilang, Tuhan, bagaimana kamu tidur ketika saya berbicara? Ya saya kira mungkin kadang-kadang hamba Tuhan juga bisa mengeluarkan kalimat yang sama. Bagaimana jemaat tidur ketika mereka menyampaikan firman. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya orang bisa mendengar sambil tertidur. Bukan ini. Maka saya bilang pendengaran yang otentik adalah pendengaran yang dilakukan secara sadar, pertama. Dan pendengaran yang dilakukan dengan sengaja. Saya mempersiapkan diri saya mempersiapkan diri sedemikian rupa, supaya saya bukan hanya mendengar, tetapi saya memahami apa yang saya dengar. Ini pertama. Lalu yang kedua, saya bisa menghidupi apa yang saya dengar. Ini yang dimaksud oleh Yesus Kristus ketika dia bilang, perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Mendengar untuk memahami, dan mendengar untuk kemudian Bapak Ibu dan saya menghidupi apa yang saudara dan saya dengar dan mengerti itu. Sekali lagi, kalau ini adalah definisinya, maka ini adalah sesuatu yang signifikan, yang tidak boleh tidak terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu datang beribadah, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kita mempersiapkan diri kita bukan hanya untuk datang beribadah sebagai sebuah formalitas. Bapak Ibu dan saya datang untuk beribadah, untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Maka ketika kita datang dari rumah, kita perlu mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh kondisi kita, supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik.